Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari terakhir minggu ini. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan akan selalu ada untuk kita saat memasuki minggu yang baru, melewatinya dari hari lepas hari. Karena itu dengan syukur kembali mari kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya dengan percaya. Lewat firman Allah ini kita semakin diberkati olehnya. Amin. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Di setiap harapan keinginan kami, Tuhan memberkati kami. Kembali di Sabtu pagi ini Tuhan, kami datang bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami. Karena itu lewat kesediaan untuk menerima firman-Mu kami kembali mohon Engkau urapi sekalian kami agar lewatnya firman ini semakin memampukan kami untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Allah. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, menghapus kejahatan dari bumi. Menghapus kejahatan dari bumi. Saya pikir ini sesuatu yang kalau kita bicara secara manusia, nonsen, omong kosong, tidak akan mungkin begitu pengertiannya, ya. Tentu ungkapan ini punya alasan saudaraku, karena kalau kita menyaksikan tayangan televisi dari subuh sampai subuh lagi, dini hari, tidak berhenti berita kriminalitas terjadi di berbagai tempat di muka bumi ini. Artinya kejahatan tidak pernah habis, dan tentu yang melakukan kejahatan itu tidak lain dan tidak bukan adalah manusia. Jadi kalau tema kita berkata menghapus kejahatan dari bumi, rasanya tidak mungkin. Sekali lagi, kalau kita berbicara sebagai manusia. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks iman, yaitu percaya kepada Allah, sama dengan khotbah-khotbah kemarin saya katakan,
Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, saya pikir ini baik saudaraku, kalau setiap pribadi mulai berbicara tentang dirinya bersama dengan Allah, maka saya yakin kalau setiap pribadi punya kedekatan dengan Allah, paling tidak dia mulai dari dirinya untuk tidak berlaku jahat. Sehingga tanpa dia mengharapkan orang lain untuk tidak berbuat jahat, dia sudah memberikan contoh. Ini yang harus dimiliki oleh manusia. Jangan dia hanya bermimpi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, tapi dirinya sendiri tidak memiliki hasrat yang sama, tidak memiliki keinginan yang sama. Saya pikir ini baik saudaraku. Seperti ada lagu Kidung Jemaat, ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, supaya lewat kita orang lain bisa belajar bagaimana juga berbuat baik. Karena kadangkala orang harus bercermin dari orang lain. Mari kita bersedia untuk menjadi cermin bagi orang lain. Kenapa saya katakan begitu saudaraku? Kalau kita baca di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-7 dikatakan begini. Celakalah dunia dengan segala penyesatan. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang melakukannya. Penyesatan harus ada, tetapi celaka orang yang melakukannya. Artinya, mari kita jangan menjadi orang yang menyesatkan, jangan menjadi orang yang jahat. Kalaupun kejahatan itu ada, tetap harus ada. Kita tidak menjadi orang jahat. Jangan kita giring diri kita untuk menjadi bagian dari orang yang jahat. Ini saudaraku penting sekali. Dan ternyata itu sangat dimengerti oleh Nuh. Ayat terakhir bacaan kita di ayat 8 katakan begini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan berkata mulai ayatnya yang kelima, dia akan membinasakan semua manusia. Membinasakan hewan dan seluruh ciptaan yang ada karena kejahatan manusia. Tetapi Nuh diselamatkan oleh Allah. Kita tahu peristiwa air bah. Tuhan menenggelamkan semua permukaan bumi. Hanya Nuh yang diselamatkan. Artinya ada kemungkinan dari kita untuk diselamatkan. Kalau kita mau berbuat baik. Jadi bangun kebaikan itu dari diri kita. Jangan tunggu orang. Saya akan berbuat baik sama kamu kalau kamu berbuat baik sama saya. Jangan. Lakukan kebaikan kepada dia. Dia mau baik kepada kita atau tidak itu urusan dia. Tapi paling tidak kejahatan tidak ada pada kita. Sehingga ketika Allah murka atas manusia dan dunia ini, kita tidak masuk dalam hitungan orang-orang yang dimurkai. Seperti Nuh dalam bacaan kita. Jadi apa? Jangan sampai kita harus bercermin dari orang lain. Biarkan orang bercermin kepada kita, tapi dalam hal yang positif, hal yang baik. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Karena keselamatan itu personal pribadi. Kita tidak akan diselamatkan karena orang lain selamat, tidak. Kita diselamatkan karena kita membawa diri kita kepada kehendak Allah. Orang lain diselamatkan karena mereka mengikuti jalan Tuhan. Bukan karena kita yang baik. Tapi alangkah baiknya oleh karena orang contoh kita yang baik. Sehingga dia juga menjadi baik dan diselamatkan. Kita menjadi berkat yang luar biasa. Sederhana saudaraku. Tapi terlalu sulit kita lakukan kan apa? Kita tidak
membenahi hati kita, jiwa kita, perasaan kita. Kita tidak menguasainya. Kita tidak buka diri untuk Tuhan. Sehingga emosi kita, marah kita, dendam kita, iri kita, dengki kita, cemburu kita, itu yang terus ada dalam diri kita, sehingga kita sulit melihat saudara kita, bahkan diri kita sendiri sebagai manusia. Yang ada pada kita, kita anggap kita ini seperti monster yang siap memangsa sesamanya. Kita bukan monster, saudaraku, kita manusia yang Allah buat serupa segambar dengannya, khotbah Senin, Selasa, Rabu. Yang Allah buat sebagai ciptaan yang termulia, punya hati nurani, punya budi pekerti, punya iman. Kita manusia yang bermartabat, yang berharga, ciptaan yang termulia, bukan monster, bukan raksasa yang kejam. Mari saudaraku, berapa lama lagi kejahatan harus kita lakukan di muka bumi ini? Kalaupun kejahatan tetap ada, seperti Matius 18 ayat 7 katakan tadi, tapi bukan kita yang melakukan kejahatan itu. Dan mari kita doakan orang-orang yang jahat supaya Tuhan delikkan, Tuhan sadarkan, Tuhan ubah menjadi manusia yang baik. Sehingga kalau semua manusia di muka bumi ini baik, saya bisa bayangkan betapa indahnya hidup itu. Mari saudaraku, di dalam Tuhan kita bisa menghapus kejahatan dari bumi seperti tema khotbah kita. Tapi kalau kita berpikiran sebagai manusia, itu tidak mungkin. Berpikirlah dalam kedekatan dengan Allah. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Paling tidak mulai dari diri kita, kita tidak jahat. Amin. Selamat membuktikan saudaraku, walaupun sulit, maju terus, buka hati selebar-lebarnya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, supaya Roh Kudus masuk dalam diri kita. Ketika Roh Kudus masuk dalam diri kita, maka kita akan dibuat selalu menjadi orang yang baik, orang yang selalu memiliki semangat untuk melakukan kebaikan dalam hidup ini. Berjalan bersama dengan Tuhan, itulah kebaikan yang sempurna yang akan kita miliki. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menerima firman-Mu di pagi ini. Kami akan melewati hari ini dengan berbagai tantangan yang ada, tapi kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Karena itu kami tidak takut dan gentar melewatinya, karena kami tahu bersama Tuhan kami tetap menjadi orang yang baik. Berkati kami terus Tuhan dalam memasuki kehidupan yang baru di minggu yang akan datang. Bila kami boleh menerima ibadah minggu dengan baik, ibadah pengucapan syukur hari kemerdekaan dengan baik, kami menjadi warga negara Indonesia yang baik, dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Allah, kami sudah mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Allah dan Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.